Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, mempercayai akan datangnya hari kiamat adalah salah satu dari rukun iman. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat akan tiba, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tanda-tanda kiamat dalam beberapa ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang terjadinya hari kiamat di muka bumi terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 187. Yang berbunyi, Yas'alunaka anis sati ayana mursaha, kul inama ilmuha inda rabbi, layu jaliha liwaktiha ilahu, sakulat fis samawati wal ard, latatikum ila baktah, Yas'alunaka ka'anaka hafiyun anha, kul inama ilmuha indallahi walakina aksaran nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sahabat DM Kumullah selain itu, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beberapa tanda hari kiamat sudah terjadi dan beberapa lainnya masih misteri. Di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, kebodohan muncul, khamar diminum, zina dilakukan dengan terang-terangan, serta kaum laki-laki menjadi sedikit dan kaum perempuan menjadi banyak, hingga di tengah 50 perempuan hanya ada seorang laki-laki yang mengayomi. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini adalah 10 tanda hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran. 1. Muncul Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi adalah salah satu tanda datangnya akhir zaman. Hal ini sebagaimana bunyi riwayat Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata. Binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. 2. Dajjal. Selanjutnya, makhluk penyebar fitnah di bumi bernama Dajjal akan muncul sebagai tanda hari kiamat. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. 3. Nabi Isa memimpin dunia. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Bibunyi, wa im min ahlil kitabi ila layu minana bihi qabla mautih, wa yaumal kiamati yakunu alaihim syahida. Artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 159. 4. Hadirnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Allah SWT berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Berbunyi, kalau ya Dzalkarnaini ina Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka harjan ala antaj'ala bainana wa bainahum sada. Artinya, mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? 5. Matahari terbit dari arah barat. Fenomena matahari terbit dari arah barat jadi fenomena tak biasa yang muncul sebagai tanda hari kiamat. Matahari yang selalu terbit dari arah timur ini nantinya akan terbit dari barat sebagaimana dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sabda beliau, sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi,
maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. 6. Da'abah binatang melata. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadits yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat. 7. Adanya kabut dan angin berhembus. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat, yang berbunyi fartakib yauma tatis sama'u bidukanim mubin. Artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah asap yang pedih. QS Ad-Dukhan 10-11. 8. Munculnya api. Sebuah hadits riwayat Muslim menjelaskan mengenai kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat. Bahkan, api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. 9. Terjadinya gempa. Terjadinya gempa bumi sebagai tanda hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 1, yang berbunyi ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai petik terbalikun azim. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. 10. Kehancuran Ka'bah. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda terakhir mengenai terjadinya hari kiamat. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadits riwayat Muslim dan Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Susuwaikatain dari Habasyah. Demikian penjelasan mengenai tanda-tanda hari kiamat yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan sejumlah hadits. Sahabat DM Kumuloh, untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.